Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, keluarga GPDI LCD Magelang dimanapun kita berada, dan Bapak Ibu yang mengikuti Renungan 79. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan satu tema sahabat jahat. Ya. Persahabatan itu adalah salah satu bagian yang penting dalam kehidupan kita. Ya, karena kita makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, kita perlu sahabat, perlu teman di dalam kehidupan kita. Dengan sahabat kita bisa bertukar informasi, bisa bertukar pemikiran. Jadi bukan hanya sekedar bergaul, berada bersama-sama, tetapi kita bertukar banyak hal ya di dalam kehidupan kita. Dan informasi atau pemikiran yang kita dapatkan dari sahabat-sahabat kita itu juga akan mempengaruhi keputusan kita, tindakan kita, dan juga perkataan atau kehidupan kita. Ya, tentunya jika kita memiliki sahabat yang salah, sahabat yang jahat, yang tidak mengasihi Tuhan, yang membenci Tuhan, maka informasi, pemikiran, dan yang kita dapatkan adalah informasi-informasi yang juga keliru, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan juga bisa mempengaruhi kehidupan kita, keputusan-keputusan kita. Jadi memilih sahabat adalah hal yang penting. Nah, ini yang akan kita belajar dari Yosafat ya, dalam 2 Tawarik pasal yang ke-19 ayat yang kedua. Saya akan bacakan 2 Tawarik 19 ayat yang kedua. Ada satu catatan tentang bagaimana Yosafat dan sahabat-sahabatnya. 2 Tawarik 19 ayat 2. Ketika itu Yehu bin Hanani pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, "Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau." Ya, Yosafat adalah seorang raja yang sebenarnya baik ya. Di 2 Tawarik 17 ayat 4 Bapak Ibu bisa membaca, dituliskan dia mencari Tuhan, dia hidup sesuai dengan perintahnya. Tetapi kemudian kita melihat di 2 Tawarik 18 dan 2 Tawarik 19 sampai 20 ada beberapa kejadian yang terjadi dalam kehidupan Yosafat ya. Di dalam 2 Tawarik 19 ayat 2 tadi kita melihat bahwa dia ditegur ya oleh Yehu bin Hanani tentang bagaimana persahabatannya dengan orang yang membenci Tuhan. Ya. Karena persahabatan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, yang membenci Tuhan, membawa Yosafat kepada kejahatan-kejahatan yang kemudian membawa dia juga mengalami murka Tuhan. Nah, bagaimana persahabatan dari Yosafat ya? Sahabat-sahabat yang bagaimana, kalau sesuai tema kita ya, sahabat yang jahat yang kemudian mempengaruhi Yosafat. Kita akan lihat mundur sedikit di 2 Tawarik 18 ayat 3. Yosafat bersahabat dengan Ahab ya. Dia memang karena Ahab ini adalah besan dari Yosafat ya. Kita baca 2 Tawarik 18 ayat 3. Berkatalah Ahab raja Israel kepada Yosafat raja Yehuda, "Maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku?" Jawabnya kepadanya, "Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku, aku akan bersama-sama engkau di dalam perang." Ya. Jadi di dalam 2 Tawarik 18 ayat 3 dicatat bahwa Ahab sebagai seorang yang dekat dengan Yosafat, dia bukan seorang yang takut akan Tuhan. Ahab bahkan dapat termasuk seorang raja yang juga tercatat banyak melakukan kejahatan ya. Tapi ketika Yosafat justru bersahabat dengan dia, kita mencatat bahwa kemudian dia terjebak dalam kejahatan yang seharusnya tidak dia lakukan. Ahab mengajak Yosafat untuk berperang pada perang yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena tidak ada hal-hal yang mengharuskan mereka melakukan perang. Bahkan kalau Bapak Ibu baca di 2 Tawarik 18, bagaimana Ahab kemudian mengatur sedemikian rupa supaya Yosafat itu memakai jubah kebesarannya, sedangkan Ahab sendiri menyamar. Ahab itu adalah raja Israel, sedangkan Yosafat adalah raja Yehuda. Ya, Yosafat disuruh memakai pakaian kebesarannya, sedangkan Ahab menyamar ya. Dan kemudian mereka akhirnya tetap berperang.
Dan kalau Bapak Ibu baca kisahnya, dalam peperangan itu kemudian mereka justru dikepung dan Yosafat sendiri dikepung dan dia hampir dibunuh mati. Kalau kita baca di 2 Tawarik 18 ayat 31, saya bacakan. 2 Tawarik 18 ayat 31. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, "Itu Raja Israel." Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah memujuk mereka pergi daripadanya. Ya. Yosafat disuruh oleh Ahab untuk memakai baju kebesaran. Sehingga dia dikira Raja Israel. Ya, Bapak Ibu melihat bagaimana cara Ahab itu sangat jahat. Ya. Dia tidak mengenal Tuhan, bahkan dia kemudian menyamar sehingga orang mengira bahwa Yosafat itu adalah Raja Israel. Padahal Yosafat itu adalah Raja Yehuda. Ya, ada sahabat-sahabat yang kadang-kadang punya rencana-rencana yang jahat dan tidak segan-segan mengorbankan sahabatnya sendiri. Ya, untuk mencapai keinginannya sendiri, dan itu sebabnya Yosafat hampir saja dibunuh oleh para panglima-panglima tadi, tetapi Tuhan menolongnya. Dan justru pada ayat 34 kita menemukan, ya, akhirnya Ahab sendiri meskipun dia menyamar, tetapi kemudian dia terkena panah dan kemudian mati. Kita baca ayat 33 atau ayat 32 ya. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Ya, orang-orang itu yang menyerang menyadari bahwa Yosafat bukan Raja Israel. Ayat 33. Tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, "Putar, bahwa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka." Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan Raja Israel tetap berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam. Ya. Yosafat yang kemudian diselamatkan Ahab, ya, yang sudah menyamar, tetapi kemudian ada tentara-tentara itu menembaknya sembarangan saja, tetapi kemudian justru kena kepada dia. Ya, sahabat yang jahat yang melakukan hal yang tidak berkenan, bahkan mengorbankan sahabatnya sendiri, ya, akhirnya pun mati, ya, di dalam peperangan ini. Ya, kita belajar perlu berhati-hati, ya, dengan sahabat-sahabat, jangan sampai bersahabat dengan hal yang jahat atau kita justru menjadi sahabat yang jahat yang tidak segan-segan mengorbankan, ya, sahabat kita sendiri. Nah, itu sebabnya kita temukan tadi dalam 2 Tawarik pasal 19 bahwa Yosafat ditegur karena persahabatannya ini. Tetapi yang kemudian kita temukan, ya, Yosafat kemudian setelah mengalami pertolongan Tuhan, kalau Bapak Ibu baca di 2 Tawarik 20, ya, ketika dia kemudian mengalami serangan, dia berdoa dan Tuhan menolong dengan kemenangan yang luar biasa. Sayangnya di 2 Tawarik 20 ayat 35, ya, Yosafat kembali mengulangi melakukan persahabatan dengan orang yang jahat, ya. 2 Tawarik 20 ayat 35. Kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia Raja Israel yang fasik perbuatannya. Setelah persahabatan yang menjerumuskannya, Yosafat sayangnya tidak hati-hati. Dia bersahabat kembali dengan Ahazia, seorang yang tidak taat kepada Tuhan dan melakukan hal-hal yang jahat. Dan itu sebabnya apa yang dilakukan oleh Yosafat berikutnya menjadi gagal. Kita turun 2 Tawarik 20 ayat 37. Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya, "Karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu." Lalu kapal-kapal itu pecah dan tidak dapat berlayar ke Tarsis. Ya. Yosafat bergaul kembali dengan Ahazia. Mereka siapkan kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis, tapi kemudian kapal-kapal itu pecah. Ya, dia mengalami kegagalan karena apa? Bersahabat dengan orang yang jahat, ya, memiliki sahabat yang jahat. Apa pelajarannya yang kita dapatkan dari kisah Yosafat ini? Yang pertama, kita perlu hati-hati memilih sahabat kita. Ya, kita memang memerlukan teman, memerlukan sahabat dalam hidup kita. Kenapa? Karena ada sahabat yang membawa kita melakukan hal yang baik, tetapi juga kita perlu waspada karena ada sahabat yang dapat membawa kita kepada kejahatan.
Amsal 18 ayat 24 berkata demikian. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ya, jadi karena itu kita perlu berhati-hati dalam memilih sahabat kita. Siapa yang menjadi sahabat kita? Ya tentunya sahabat yang kita pilih yang nomor satu ya tentunya yang takut akan Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan ya. Bukan saja sekedar punya label anak Tuhan ya, tetapi kita dapat lihat bahwa hidupnya adalah melakukan hal-hal yang baik. Perhatikan bagaimana cara hidupnya. Kalau hidupnya melakukan kehendak Tuhan, ya tentunya itu menjadi satu tanda yang baik ya untuk kita kemudian dapat bersahabat dengan orang-orang yang baik juga ya. 1 Korintus 15 ayat 33 menjadi satu catatan buat kita. Untuk kita kemudian berhati-hati dalam pergaulan kita ya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kita perlu belajar untuk kemudian hati-hati memilih sahabat dalam kehidupan kita. Yang kedua, bukan saja kita hati-hati memilih sahabat, jangan sampai memilih sahabat yang jahat. Tetapi karena kita pun juga punya kesempatan untuk menjadi sahabat bagi orang lain, jadilah sahabat yang baik. Ya, firman Allah mengajarkan kepada kita punya kesempatan juga untuk menjadi sahabat bagi orang lain. Bahkan ketika kita melihat sahabat kita melakukan kejahatan atau terjerumus, jadilah sahabat yang baik untuk mengingatkan mereka, untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat 24 memberikan kita catatan bagaimana caranya menjadi sahabat yang baik. Ibrani 10 ayat 24, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Mari kita hari ini belajar ya, jangan jadi sahabat yang jahat. Sahabat yang baik adalah sahabat yang mencintai Tuhan, hidup mengerti sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita penuhi hidup kita dengan pengetahuan tentang kehendak Tuhan, sehingga kita dapat menjadi sahabat yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya hari ini kita belajar, kalau ingin mengalami keberhasilan dalam hidup kita, hati-hati memilih sahabat. Dan juga hati-hati dalam kita menjadi sahabat. Pastikan kita bukan sahabat jahat, tetapi sahabat yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, dan juga menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813-2742-0088. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kami dapat belajar bersama-sama dari kehidupan Yosafat, untuk kami berhati-hati dalam memilih sahabat-sahabat kami dalam dunia ini. Tuhan, tolong kami untuk dapat bersahabat dengan orang-orang yang melakukan kebaikan, orang-orang yang mencintai Engkau, sehingga kami tidak terjerumus dalam kejahatan. Dan tolong kami juga dapat menjadi sahabat yang baik di dalam setiap pergaulan kami, supaya kami memberi pengaruh yang baik, bahkan dapat membawa orang-orang untuk datang kepada Engkau. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang untuk menjadi sahabat-sahabat yang baik dalam pergaulan dimanapun kami berada. Apa yang kami nasihatkan, apa yang kami tunjukkan dalam hidup kami adalah hal-hal yang dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang lain. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang sudah memperoleh berkat dengan dapat diterima di perguruan tinggi. Tuhan akan menolong mereka dalam pendidikan mereka selanjutnya. Kami terus mendukung dalam doa bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari perguruan tinggi. Tuhan, beri semangat, beri hikmat, tunjukkan rencana dan kehendak-Mu yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan yang membuka jalan untuk setiap mereka dapat melanjutkan pendidikan. Kami juga berdoa bagi keluarga yang sedang bergumul atas kerinduan memiliki keturunan. Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang akan memberkati dengan keturunan yang mereka rindukan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang segala berkat rohani di dalam surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.